Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 6 Mei 2021, hari biasa dalam Pekan Paskah yang kelima. Bersama saya, Romo Thomas Suratno, SI, dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 15, ayat 9 sampai dengan ayat 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyebut para pengikutnya sebagai sahabat, dan Dia menunjukkan kepada mereka tanda persahabatannya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, kata Yesus. Yohanes 15 ayat 9. Bahkan hingga memberikan nyawanya untuk mereka. Dia menunjukkan tatanan yang berlaku dalam kerajaannya. Dia mengajarkan segala sesuatu yang telah Bapa katakan kepadanya. Dia juga memberikan kepada mereka kesempatan untuk mengambil bagian dalam karyanya. Yohanes 15 ayat 16. Saudara-saudari yang terkasih, persahabatan kita dengan Yesus akan terjalin lebih erat ketika kita mengasihi satu sama lain dan menuruti perintah-perintahnya. Saat kita mematuhi perintah-perintahnya, kita akan menghasilkan buah yang tetap. Buah yang dikehendaki oleh Allah adalah saling mengasihi. Karena hal ini telah dilakukan terlebih dulu oleh Yesus. Yesus rela mati untuk menebus umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus rela mengorbankan segala sesuatu termasuk nyawanya bagi manusia. Bahkan Yesus tidak menyebut manusia sebagai hamba, melainkan sahabat. Seorang hamba tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh tuannya, sedangkan sahabat mengerti apa yang dikehendaki oleh sahabatnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang percaya kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang bukan saja sebagai juru selamat hidup kita, tetapi juga sebagai sahabat sejati kita. Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu." Saudara-saudari yang terkasih, awal dan akhir dari petikan ini berbicara mengenai kasih antara Yesus dan Bapanya yang menumbuhkan kasih antara Yesus dengan para muridnya. Di akhir petikan ini kita dengar Yesus berkata, "Kuperintahkan kepadamu, hendaknya kalian mengasihi satu sama lain." Yohanes 15 ayat 17. Terasa ditekankan bagian yang mengharapkan agar para murid saling mengasihi. Tujuan saling mengasihi di situ ialah membangun komunitas para murid sehingga tiap orang mendapat ruang hidup yang layak. Tanpa kasih, seseorang tidak akan pernah bersentuhan dengan kebahagiaan. Kehadiran Yesus sajalah yang sanggup menjawab kebutuhan seorang pelahap kebahagiaan karena Dia adalah kasih itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, percayalah bahwa Yesus bukan hanya mengasihi, tetapi Dia adalah Sang Kasih itu sendiri. Di dalam Dia, Bapa menunjukkan perhatiannya kepada semua manusia tanpa terkecuali. Bahkan orang-orang berdosa pun tidak luput dari sentuhan kasih-Nya.
Pengampunan ditawarkan kepada semua yang bersedia untuk bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, dunia menawarkan kebahagiaan menurut versinya sendiri yang sifatnya sementara namun ternyata ujungnya maut. Kesenangan duniawi cenderung berpusat pada ego pribadi. Kebahagiaan semacam ini bukanlah solusi untuk sukacita sejati dalam hidup kita. Tuhan rindu memberikan yang terbaik untuk kita. Sukacita yang tidak tergantung dari situasi diri kita, namun sukacita karena Yesus sendiri yang memberikan kita segala kemampuan, jalan keluar, dan hasil yang terbaik dari setiap masalah yang kita alami. Syaratnya tidaklah sulit, yakni tinggal dalam kasih Yesus dan menuruti segala perintahnya. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kasih ada sukacita, dan sukacita itu akan menjadi penuh jika kita tinggal dalam cinta kasih Yesus dan Bapa. Bagi dunia yang sedang dibelit oleh individualisme, pewartaan Kristiani tentang cinta kasih menghadapi tantangan berat, tetapi sekaligus juga amat relevan. Kalau mau jujur, setiap manusia di lubuk hatinya mendambakan cinta kasih dari Allah maupun sesamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk hidup dalam kasih-Mu dan tuntunlah aku agar aku dapat senantiasa melaksanakan kehendak-Mu dan supaya sukacitaku menjadi penuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.